Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Seorang anak bertanya kepada kakeknya, "Kakek, mengapa aku sering merasa seperti ada dua suara dalam hatiku? Satu menyuruhku berbuat baik, satu lagi menyuruhku melakukan yang jahat." Kakek menjawab, "Itu seperti dua anjing yang sedang bertarung di dalam hatimu. Yang satu putih mewakili roh, penuh kasih, damai, sabar, dan kebaikan. Yang satu hitam mewakili daging, penuh amarah, iri hati, dan kesombongan." Anak itu lalu bertanya, "Terus yang menang yang mana dong?" Kata kakek menjawab dengan bijak, "Yang kamu beri makan setiap hari." Saudara, setiap hari kita berada di tengah medan pertempuran rohani antara keinginan daging dan kehendak roh. Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 16-25 memberikan nasihat yang sangat jelas. Jika kita mau menang atas dosa, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu berarti membiarkan segala sesuatu yang baik dari Roh Allah masuk ke dalam hidup kita. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara perlu diingat bahwa kata daging yang dimaksud di dalam surat Galatia yang kita baca hari ini melambangkan keinginan manusia yang egois, menentang Allah dan menghasilkan perbuatan seperti percabulan, iri hati, amarah, percidraan, dan sebagainya. Sementara roh melahirkan buah yang sangat berbeda, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keinginan daging menyesatkan, tetapi kehendak Roh Kudus membebaskan. Hidup menurut daging akan membawa perpecahan, kekacauan, dan akhirnya kematian rohani. Sebaliknya, Roh memberikan kebebasan sejati untuk hidup sesuai kehendak Allah. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Artinya, hidup lama harus mati agar hidup yang baru dalam Kristus dapat bertumbuh. Ya, Paulus menegaskan bahwa hidup Kristen sejati bukanlah sekedar menjauhi dosa, melainkan menghasilkan buah roh. Buah ini tidak muncul karena usaha manusia semata, tetapi karena hubungan yang intim dengan Allah melalui Roh Kudus. Seperti pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik, demikian pula orang yang hidup oleh Roh akan mencerminkan karakter Kristus. Buah Roh adalah tanda orang percaya sejati yang hidupnya dekat dan taat kepada Tuhan. Saudara, apakah dalam hidup kita terlihat perbuatan daging atau buah roh? Apakah kita hanya menjalani kehidupan Kristen secara lahiriah atau sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita berdoa. Ya Allah, bimbinglah kami hidup di dalam Roh-Mu. Kami mau Tuhan, agar dari hidup kami menghasilkan buah roh yang membawa kebajikan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Ketika hidup kami melekat pada Kristus, sumber segala kehidupan, kami tahu yang akan dilahirkan adalah segala hal yang baik dari Tuhan. Kami mau mematikan manusia lama kami, agar manusia baru kami boleh sungguh-sungguh hidup
Kami mau Tuhan, bimbinglah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini.